Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara pengisian jurnal. Yang pertama adalah menuliskan atau menempel resep yang diberikan. Pada video kali ini, resep yang dikerjakan adalah untuk sediaan salep. Setelah menuliskan resep pada tempatnya, selanjutnya adalah mengisi bagian golongan obat. Untuk obat bebas dituliskan dengan huruf B, obat bebas terbatas dengan huruf T, obat keras dengan huruf K, obat psikotropika dengan huruf KT, dan untuk obat narkotika ditulis dengan huruf N. Kemudian adalah mengisi bagian dosis lazim dan dosis maksimum. Karena pada resep ini yang dikerjakan adalah salep, maka tidak ada dosis maksimalnya. Resep-resep yang memiliki dosis maksimal biasanya adalah untuk sediaan oral. Untuk dosis lazim dan dosis maksimal dari suatu obat dapat kita lihat pada buku Farmakope Indonesia edisi ketiga. Selanjutnya adalah mengisi bagian kelengkapan resep. Resep yang lengkap mengandung yang pertama identitas dokter, kemudian tempat dan tanggal penulisan resep, tanda buka resep, nama obat dan jumlahnya, perintah pengerjaan resep, yang pada resep kali ini perintahnya adalah MF Unguentum yang merupakan singkatan dari Misefak Unguentum yang artinya buat dan campurlah sediaan salep. Kemudian juga mengandung aturan pemakaian obat atau biasa dikenal dengan nama Cigna, lalu ada paraf dokter, nama, umur, dan juga alamat dari pasien. Jika ada komponen-komponen tadi yang kurang, maka dituliskan pada kolom kelengkapan resep. Selain itu, pada kolom ini juga dituliskan apabila ada usul dalam pekerjaan resepnya. Berikutnya, setelah kelengkapan resep adalah kolom formula officinalis. Kolom ini berisikan komposisi dari suatu resep standar atau komposisi dari suatu sediaan. Bisa itu adalah resep lengkap, basis sediaan, atau isi dari suatu tablet, kapsul, ataupun sediaan lainnya. Untuk resep standar biasanya dapat dilihat pada buku standar seperti FMS, Formularium Nasional, Farmakope Belanda, ataupun yang lainnya. Dan sumber buku dan halamannya juga dituliskan pada bagian ini. Kolom berikutnya adalah perhitungan dosis. Apabila usia pasien kurang dari 20 tahun, maka dicari dahulu dosis maksimal untuk umurnya. Baru setelah itu dicari persen untuk 1 kali minum dan persen untuk 1 hari minum untuk tiap-tiap obat yang memiliki dosis maksimum. Apabila usia pasien sudah lebih atau sama dengan 20 tahun, maka langsung dicari persen 1 kali dan persen 1 harinya. Dan pada sediaan ini, karena sediaan yang dibuat adalah salep yang tidak memiliki dosis maksimalnya, maka pada bagian ini dikosongkan saja. Berikutnya adalah monografi dari obat yang terkandung dalam resep. Monografi obat yang dituliskan di sini hanya pemberian dan kelarutannya saja. Monografi obat dapat dilihat pada Farmakope edisi 3, 4, 5, ataupun 6. Kemudian juga dituliskan halaman di mana kita mengutip Farmakope dari obatnya tadi. Selanjutnya adalah penimbangan bahan-bahan dari masing-masing obat yang akan digunakan dalam resep. Masing-masing obat dan jumlahnya dihitung dan dituliskan pada kolom ini. Apabila praktik di labor nantinya, maka sebelum mengerjakan resep, harus diberi ACC dahulu sampai bagian ini oleh asisten labor yang sudah mengawas. Kemudian setelah mendapatkan ACC, sampai bagian penimbangan bahan-bahan, baru boleh melanjutkan untuk menuliskan cara kerja, etiket, dan kemudian mengerjakan resep yang akan dibuat. Kolom selanjutnya adalah cara pengerjaan sediaan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah kolom untuk etiket. Pada etiket ditulis signa yang jelas, nama pasien, apoteker yang mengerjakan resep, tanggal pembuatan resep, dan yang pastinya adalah nama pasiennya. Untuk obat-obatan yang diminum dan masuk ke saluran pencernaan seperti puyer, kapsul, tablet, maka etiket yang digunakan adalah etiket putih. Sedangkan untuk obat-obatan yang tidak melewati saluran pencernaan, maka diberi etiket biru. Seperti contohnya untuk sediaan salep, krim, pasta, gel, suppositoria, injeksi, dan sediaan lainnya. Nah, sekian dulu videonya. Terima kasih dan selamat bekerja.